Lo posisinya di sana sebagai dirut kah? Direktur operasional. Direktur operasional. Sebagai seorang eksekutif nih. Iya. Apa pekerjaan? Sebenarnya juga bingung. Pekerjaan apa bang yang menurut lo? Aneh. Yang aneh tapi dibayar. Yang lo bilang, anjing kok ada pekerjaan ini ya? Endorse mobil hilang. Wah, gue bocorin sedikit ya. Ya boleh. Liriknya ya. Boleh, hajar. Pokoknya intinya udah nggak kurang. Tapi nggak apa-apa. Intinya apa? Pokoknya Ini intinya soundtrack film action. Soundtrack film action. Intinya John Wick main ke pasar Bungur, Ya. ribut sama preman sana, dia kalah, akhirnya dijemput Batman. Nah. John Wick kabur, dijemput Batman. Gitu. Kita kedatangan Bang Wancoy, kita kesukaan dulu. Tapi gue bingung Coki, dari Kenapa? pintu depan sampai ke dalam gue ngeliat set-set yang lumayan gede, kenapa lo taruh gue di sini? Karena saya di sini program baru ya. Oh biasa. Istilah Harus merintis. Istilah notaris baru jadi ke daerah dulu. Yoi. Nanti katanya kalau udah 6 kali trending berturut-turut, baru katanya dipercayakan katanya di kantor yang lebih gede. Gila nih gua di feed Instagram gua di mana-mana nama lo muncul terus loh. Konten lo tuh muncul terus loh. Kayaknya Wancoy nih, Bang Wancoy nih kayaknya lagi naik daun banget nih. Lo ngerasain hal yang sama gak? Kayaknya 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini tahun lo gitu. Lo ngerasain hal yang sama gak? Sebenarnya iya, tapi gue nggak nganggap itu jadi satu pencapaian, Cok. Gue selalu bilang sama orang-orang kenapa lo sekarang kayak begini, karena menurut gue yang tadinya gue temennya dikit sekarang makin banyak aja temen gue. Tapi titik di mana lo ngerasa anjing kayaknya gue udah terkenal nih. Kapan lo ngerasa? Pasti dong ada dong, pasti ada kan. Ada momen yang kayak setelah setahun kayak anjing kayaknya gue sebelumnya nggak pernah nih kayak gini. Ada titik kejadian nggak yang lo ngerasa anjing kayaknya gue udah terkenal nih gitu? Tapi ya kok gue ngomongin rada aneh juga sih ya. Gak apa-apa. Gue kadang ngomong-ngomong bercanda doang sama cewek Ya, gue. gak Biasa apa-apa. ngomong. Pokoknya setiap gue main vlog satu titik, minimal 2 yang foto sama gue. Gokil. Ya itu benchmark lah itu. Benchmark. Terganggu nggak lo? Enggak sih, biasa Lu nggak aja. terganggu dengan itu ya? Biasa aja. Lo biasa aja dengan hal itu ya? Lagi makan pun gue kalau misalnya orang foto. Gokil. Jadi nggak terlalu masalah. Wise ya. Bang Wancoy ini wise lo sebenarnya lo. Udah emang pengalaman tuh nggak bohong. Pengalaman nggak bohong. Tapi lo pernah nyangka nggak bakal ada titik ini bang? Nggak pernah sama sekali. Sebenarnya dari dulu, dari zaman Twitter, masih Twitter. Ya, belum X namanya. Belum X, orang tuh pada nyaranin banget karena memang konten gue waktu itu sama Unbonkil lumayan rame. Ya. Cuma karena masa itu gue orangnya pelupa. Dan kita tahu pelupanya karena apa ya? Gak gini, karena sesama pelupa. Iya kan? Memahami. Iya. Kita saling memahami. Iya. Ya masa lalu lah. Masa lalu. Jadi kayak gue lupa password atau apa ya keganti mulu itu akun Twitter gue saat itu. Sampai akhirnya ya nggak pernah terfollow up dengan baik lah ya. Betul. Tapi pada saat sebelum akhirnya kita ngomong mengenai Bang Wancoy yang sekarang kan istilahnya udah ada di titik yang lo bahkan nggak terbayangkan. Tapi waktu lo ada di titik bisa dibilang titik terendah atau belum ada di titik ini, exit plan lo di hidup mau ngapain bang? Sebentar, exit plan apanya Cok? Kayak solusinya. Kayak misalnya contoh kalau apakah pada saat itu lo pengen buka warung, ngerti nggak maksudnya atau kayak gitu? Ya plan B-nya apa itu? Gue sempet pengen jadi TKI ya, kerja di luar. Bener. Iya emang di saat gue emang lagi jatuh banget. Pokoknya lagi titik terendah lah ya. Iya, enggak kebetulan memang ada satu temen gue, orang-orang yang satu daerah sama gue kerja di Jepang pada saat itu. Emang itu penghasilannya oke juga. Apalagi Jepang juga masih terbuka banget untuk orang Indonesia. Dan pada saat itu kenapa nggak kejadian bang? Apa titik yang bikin akhirnya itu jalur itu nggak lo jalanin masih tetap di sini dengan
dan akhirnya berhasil kayak sekarang gitu? Banyak pertimbangan sih. Pada saat itu emang gue kepikiran kayak begitu setelah pas pada saatnya gue masa-masa kelam gue, Cok. Jadi apapun nggak ke delivery dengan bener sih. Jadi semua apa yang gue pikirin 3/4 jalan putus gitu aja, nggak ada yang bener lah. Udahlah, gue mau ke inilah, mau ke Jepang gitu. Akhirnya mau ke Jepang, cuma akhirnya juga nggak dapat persetujuan bahkan juga. Rencana ke Jepang juga kagak jadi juga. Anjing. Terus titik itu dari Green Boys ya? Lu mulai naik karir itu dari Green Boys atau? Sebelumnya gue tuh punya. Sebelumnya itu gue orang IO. Oh, gue orang produksi, sempat juga kerja buat sepak bola Indonesia sebagai LO wasit pada saat itu. Anjing, bahaya banget itu. LO. Bahaya bro itu bro. Ya, tapi gue enggak. Iya. Tapi kan lu juga nganterin kan? Oh iya nggak apa-apa dong. Kan gue menyiapkan apa yang dibutuhin wasit pada saat itu. Ya, pisang, roti ya nggak masalah itu. Tapi pokoknya kalau ada apa-apa, LO. LO wasitnya dia dong. Langsung cepu anjing. Berapa lama lu jadi LO wasit? Dari 2017 terakhir itu gue megang Malut United di 2022 kayaknya deh. Oh. 2022. Wah, anjing perjalanannya berat banget. 2020 itu sambil berjalannya LO Wasit, gue bikin podcast yang namanya Jangan Berhenti Nakal pada saat itu. Itu sama teman-teman Manggarai gue yang udah sukses deh. Ya udah gue bikin kontennya. Ya lumayan rame apa segala macam, terus sempet ngundang Gofar ke situ dan akhirnya berbalik gue diundang Gofar di acara ngobraknya. Berdua Riko, ya udah. Setelah itu datar lagi sampai seketika gue nongkrong sama Gofar dan Riko di rumahnya Riko, minum asik apa ngobrol sama Gofar, sempet keomong gini, kalau misalkan kita dari tadi nongkrong depan ada kamera asik kali ya gitu awalnya terjadinya Green Boys. Berarti sebenarnya prosesnya panjang juga bang ya? Lumayan. Anjir, sorry gue kalau terserah lo mau jawab atau enggak. Sekarang lo usia berapa? 42. Iya. Sampai akhirnya lo ada di titik ini berarti di usia berapa? Kalau 3 tahun belakangan ini mungkin di 42 ya? 39 ya? Iya 39. Anjir gila ya, perjalanannya jauh banget ya? Jauh, kejauhan sih menurut. Tapi kan yang penting end game-nya. Yang penting end game-nya. Makanya gak heran gue setiap diundang kemana podcast dipanggil Bang Mul. Iyalah, lo mah dia mah abang-abangan. Dari segi nakal abang-abangan, dari segi umur juga abang-abangan. Apa yang pernah gue lakuin dia pernah lakuin juga. Jadi kan ya memang itu tribute. Nah tapi sebelum kita ngobrol jauh nih, kita kasih selamat dulu dong untuk usahanya yang Warkop itu. Hype-nya sih dapat banget ya. Hype-nya di sosial media dapat banget. Teman-teman gue banyak yang datang ke sana. Gue juga nanti kalau gue ada sempat waktu gue pasti datang ke sana bang. Kalau boleh tahu nih, lo posisinya di sana sebagai dirut kah? Direktur operasional. Direktur operasional. Sebagai seorang eksekutif nih. Iya. Apa pekerjaan? Direksi operasional. Sepemahaman lo tuh apa bang? Gue ngurusin operasional aja. Ya memang sih. Namanya kan emang dirut operasional. Tapi emang antara kita bertiga itu sebenarnya saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Maksudnya apa yang misalkan contoh, misalkan awal itu kita mau nentuin tempat itu kita sama-sama. Ya. Terus kayak tes food apa segala macam. Research itu juga research sama bareng-bareng semuanya. Itu awalnya ide siapa sih bang? Itu munculnya dari mana sih bang? Awalnya itu ada partner kita. Partner kita emang yang sebelumnya itu udah punya usaha F&B, mau ajak Green Boys. Jalanin ya sesuatu yang baru lah buat kita. Kalau Gofar mungkin enggak ya. Iya dia udah memang berkecimpungnya di situ kan. Iya. Sampai akhirnya itu jadi dari konsep, dari mulai itu ditawarin jadi konsep, research sampai akhirnya jadi barang jadi berapa lama tuh bang? 1 tahun. Oh lumayan lama ya. Itu gue punya rencana habis pulang dari Jepang tahun lalu ya. Gue diajakinnya itu 1 tahun yang lalu. Setelah kita brainstorm lama itu akhirnya dapat tempat. Awalnya di Melawai Cok. Awalnya di Melawai karena manajemennya terlalu ribet. Akhirnya kita pindahin ke Panglima Polim yang itu juga aslinya rumah tante dari salah seorang partner gue. Dialihfungsikan lah. Iya. Dialihfungsikan jadi seperti itu. Dan menurut gue itu keputusan yang cerdas sih bang karena
ya gini-gini kan pekerjaan gini kan ada umurnya. Kita juga ada staminanya. Pada akhirnya memang harus ada sesuatu yang lebih bisa stabil gitu. Dan bisa jadi legacy buat kedepannya gitu. Dan lu dalam konsep itu menyumbang apa di situ Bang? Maksud gue kayak menu-menunya lu juga ada beberapa menu gue termasuk kayak avocado worm, potato square dan kentang. Nah itu omongan gue sebenarnya tahun 2022 Cok. 2022. Itu awalnya di konten Green Boss episode 3 atau 2 gitu, episode awal-awal. Gue sempat tercetus tuh omongan itu dan akhirnya beneran gue bikin di Warkopolim ini. Iya, gokil. Nah, ternyata udah banyak teman-teman juga termasuk si Cing Abdel yang nyobain. Ternyata enak cuy, lu gak sekedar ngomong. Emang Cing, walaupun tanpa riset. Tapi lo ngelihat reaksi masyarakat yang hype banget, gimana reaksi lo Bang? Seneng lah, pastinya seneng. Happy ya? Happy. Dan gue juga kalau misalkan kosong dari kita bertiga tuh pasti kesana sih. Oke. Ya sebagai satu bentuk komitmen lah ya. Iya. Tapi sebelumnya lo udah punya usaha-usaha kayak gini gak sih? Sebelum akhirnya yang ini gitu? Kalau keluarga ada gue. Restoran Padang waktu itu ada. Tipikal ya, karena lo juga orang Padang. Iya. Masih jalan? Enggak, udah nggak ada. Karena memang menurut gue pada saat itu emang gue lepas ke orang aja. Oke. Jadi hitungannya perharinya setiap gue tanyain remis. Menurut dia? Iya. Jadi pada akhirnya ya ngapain? Udah diterusin kalau misalkan ujung-ujungnya remis, capek-capekin doang. Iya benar. Sebelum kita ke ini, lu pernah ada bisnis apa Bang yang lu bikin sebelum yang ini nih? Narkoba. Jangan langsung aja terkecil. Gak ada bisnis. Gak ada. Tapi memang alam semesta tuh baik loh. Alam semesta tuh baik. Kita tuh diperkenalkan saat udah mengubah hidup di jalan yang lebih baik. Kalau kita ketemu sekitar 10 tahun yang lalu, dia dokter, gue pasien. Iya. Tapi kan yang namanya perjalanan hidup kan sampai akhirnya lo ada di titik ini. Nah ini dari tim research kita nih katanya lo katanya pernah sempat punya travel umroh, itu betul atau tidak? Bohong. Itu bohong. Enggak, itu bercandaan atau gimana coba? Bercandaan ya bohong, namanya orang iya lagi. Sih, bener, bercandaan bohong. Namanya orang lagi dalam satu apa? Lagi dalam under influence lah. Iya, under influence gitu ya. Gue posisi di rumah terus. Oke. Tapi uang ada terus, banda ada terus. Jadi nyokap nanya. Ngerti. Ini dari mana sih? Iya, lu tuh kerja apa sih sebenarnya? Mohon maaf sekali lagi, emang waktu itu gue bohong. Gue bilang, gue apa nih kegiatan yang nggak terlalu sibuk tapi mendatangkan uang dan itu misalnya ya musiman kan? Iya. Ya gue bilang travel umroh, gue bilang gitu. Kena nggak? Percaya nggak? Percaya. Sebelum digerebek. Ini kan ternyata travel umroh bahaya ya. Enggak mah bohong, bukan itu aja bohong. Anjing. Bang lo selesai kuliah gak sih? Lo sempat kuliah. Beres gue S1. Gokil. Ambil apa, jurusan apa? Hukum. Mantap. Sarjana hukum gue. Sarjana hukum. Di mana Bang kalau boleh tahu? Surya Kencana. Enggak tahu kan? Enggak tahu gue. Di daerah mana? Cianjur. Ya, yang penting kan gelarnya. Yang penting gelarnya. Anjing. Tapi lucu juga ya, lu tuh lucu juga ngambil kuliah hukum, terus akhirnya pekerjaannya juga ada masanya di mana lu juga kucing-kucingan dengan hukum. Iya. Tapi gue mau tau, kepake nggak ilmu hukum lo saat lo masih ada di situasi seperti itu? Enggak. Gue nggak tahu. Padahal gue ngobrol sama abang gue, sama itu apa segala macam. Gue tangkap pertama itu soalnya cuma gara-gara chat. Oke. Ya pada saat itu gue nggak ngerti kalau misalkan narkoba itu beda sama pembunuhan. Iya, ngerti itu gue. harus A1, harus ada barang bukti. Iya, pada saat itu gue nggak punya, harusnya gue bisa bebas. Iya. Ya namanya nggak tahu. Cuma nggak tahu kan. Iya. Ya makanya pada saat itu gue mikir ya udah sarjana hukum gue nggak kepake. Karena memang gue hukum sebenarnya gue bukan pidana, bukan perdata, gue hukum apa ya namanya ya? HTN, Tata Negara. Oh, Tata Negara. Gila, lebih keren loh itu tuh Tata Negara. Tapi memang nggak ada hubungan sama kriminal. Iya. Emang gak ada hubungannya sama kriminal. Kayaknya yang ngurus undang-undang apa. Ngurus undang-undang gitu. Tapi lu tuh anomali Le. Lu tuh anomali karena menurut gua di saat lo mengalami proses-proses masa kelam, tapi di saat itu juga lo tuh punya selera humor dan bisa menyenangkan. Kan nggak semua orang bisa kayak gitu Bang. Betul. Maksud gua tuh kayak
misalnya ada orang ngalamin masa kelam tertentu, biasanya patah tuh dia tuh. Break aja, hancur aja gitu. Entah dia nggak happy lagi, dia tuh nggak ceria lagi, jadi nggak asik di tongkrongan. Lu tuh bisa nemu balance-nya walaupun lo ngadepin segala macam tetap happy, masih bisa di tongkrongan tawa-tawa. Itu lo kalau lo sendiri caranya gimana tuh, Bang? Gue sebenarnya selain alkohol ya. Selain alkohol, ya awalnya pasti alkohol ya, sih menurut gue. Tapi pasti kan itu kan cuma doping doang. Awalnya gue ketemu temen-temen baru yang menurut gue lingkungannya oke. Sebenarnya lingkungan lama gue juga yang pada saat itu gue menghilang lah dari situ. Akhirnya ketemu mereka apa segala macam dan gue bisa ketawa sama mereka. Gue sempet mikir yang aneh-aneh pada saat itu, pada saat yang jatuhnya ya sempet banget. Cuma ya pada akhirnya ya gue udah ngelepas masa itu sih. Jadi gue udah gak mikirin lagi sama sekali. Hebat loh, hebat. Karena biasanya kan orang yang pernah ngalamin itu semua kan pasti kan ya nggak se-happy lu gitu. Ya kayak anak tongkrongan aja kan. Kita kalau begitu kita kulik baru kita kaget, baru kita tahu masa lalunya anjing banget. Dan ini juga nih, ini dari netizen juga nih, tim kita ngumpulin data bahwa kata netizen, Bang, katanya lu tuh paling paham banget agama, tapi yang dikulik kisahnya doang. Iya, karena memang gue suka nonton, Cok. Terutama bulan puasa abis sahur tuh biasanya nonton kisah-kisah Nabi. Ya tapi setidaknya kan itu udah setengah, udah 50% lah. Iya. Yang penting tahu dulu kisahnya. Iya. Nanti kan tinggal sisanya. Fondasinya udah ada lah. Iya, benar. Gokil loh, hebat, balance dia, balance. Gila Bang Wancoy. Tapi nama asli lu kan bagus banget, Bang. Nama asli gue? Iya, Mahesa kan ada. Mahesa? Iya betul kan? Mahesa. Tapi sapi juga, Cok, artinya. Iya sih, bener sih. Mahesa Yuanda Putra, sapi yang tangguh. Tapi tangguh sih emang lu. Iya. Tangguh sih, emang tangguh sih, tangguh. Sampai kira jadi Wancoy itu pergeseran maknanya karena ribet ya manggil nama lu ya? Enggak, itu jadi zaman dulu itu di era tahun SMP-an ya. Itu kalau nggak salah banyak nama Ali jadi Alan. Masanya saat itu iya. Pokoknya Denny Dena. Iya, gitulah. Pokoknya di belakangnya iya. Jadi Wanda. Kalau Wanda nama bapak gue jadinya. Iya. Ya, akhirnya Wancoy lah itu. Dan juga ada kebetulan satu daerah gue namanya Wanda Conge. Yang gue nggak suka. Mendingan ngapain gue disamain sama Wanda Conge. Ya udahlah, akhirnya Wancoy pada saat itu. Wanda Conge. Iya, sekarang tukang benerin STNK tuh. Biru dia. Anjing. Tapi wah ini fun fact-nya banyak banget yang kita dapat tentang lo nih Bang ya. Dan pasti informasi ini kan entah lo pernah ngomong di podcast manapun, tapi gue pengen tahu ini kebenarannya. Betul atau enggak lo pernah nilep uang pensi? Bener. Karena pada saat itu gue di SMA termasuk orang yang nggak punya ya. Jadi pada saat itu seminggu lagi setelah terima raport kita bakal jalan-jalan ke Bali. Yang dimana waktu itu butuh dana 750.000. Dan besar gede, itu pada saat itu. 2000, tahun 2000 ya gede. Itu gede. Nah gue bingung kan, ada satu teman gue, dua lah teman gue yang ngajakin. Udah lo jagain kardus aja katanya. Setiap terima raport tuh di sebelah meja guru tuh ada kardus. Nah itu gue yang jaga sebenarnya. Keisengan teman-teman gue adalah gini-gini, gue dapet nih gitu. Ya udah gue gak mau kalah. Gak mau kalah gimana? Akhirnya sampai ketemu di angka 750 gue berhenti. Udah buat daftar gue akhirnya pergi ke Bali. Pada akhirnya pensi tapi tetap jalan? Enggak. Tapi bukan karena itu juga sebenarnya. Iya. Mana ada sih maksudnya pensi waktu itu harganya ya mungkin berapa ya? Puluhan juta lah ya. Iya, puluhan juta. Cuma gak 750 enggak lah. Enggak. Ya paling itu akuannya kurang-kurang. Paling itu risolnya nggak enak aja. Kagak bakal jadi juga. Berarti pada saat itu nggak ke-gap dong lo ngambil duit pensi? Enggak. Tapi pada akhirnya gue ngaku. Dan anak-anak biasa aja? Ya biasa aja, lucu-lucuan aja jadinya. Anjing lucu banget. Oke lah, itu masih bisa gue paham karena alasannya memang pada saat itu ekonomi. Ekonomi. Ya itu walaupun, gue masih paham. Nah fakta yang kedua nih yang gue nggak paham kenapa bisa dilakukan. Pernah katanya berak di laci meja guru. Ini why Bang? Why? Maksud gue kalau mencuri karena nggak punya uang, gue masih paham. Gue kesel habis distrap. Kebetulan gini Cong, jalan ceritanya gini. Coba. Di hari Rabu gue sekolah SD itu. Iya SD. Gue ketiduran.
Akhirnya gue di hari Rabu itu kena strap, kena marah sama guru. Oke. Oh, bad day lah pokoknya. Bad day. Pokoknya di hari Kamis pagi, Iya. gue disuruh beli sarapan sama mak gue. Yang Oke. itu ketan nenek yang posisinya ada di depan sekolah gue. Oke. Jadi pada saat itu udah gue sakit perut, pengen anjing, gue ingat kemarin gue kayak disetrap, kayak gue harus balas dendam nih. Kayak gitu. Akhirnya udah gue nyebrang sebentar, habis beli ketan, nyebrang sebentar, masuk ke kelas gue. Kelas SD itu kan kelas tetap ya, Iya. bukan kayak SMP. SMP juga tetap ya, kuliah yang beda ya. Nah, ya di situ-situ aja kelasnya. Ya di situ-situ aja kan. Ya udah. Dan gurunya cuma satu pada saat itu. Ya udah. Akhirnya gue naik ke meja guru, udah buka lacinya, gue berak aja. Iya, oke. Berak tinggal, cebok di rumah. Iya, cebok di rumah. Iya. Nah, tapi pada saat itu lu melihat reaksi gurunya nggak waktu buka? Jelas, itu kan kelas gua. Anjing gitu emas banget sih. Iya. Panik gak dia? Iya iyalah pasti nih siapa. Dicari gak dia kayak? Iya dicari lah pasti. Siapa yang kayak gitu? Ya nggak ada yang tahu, mana ada yang tahu. Orang gue jam 5:30 sebelum masuk sekolah jam 7. Anjing itu nggak ada penjaga sekolah aja bang? Nggak ada. Wah gila. Ada pun ya cuma satu, nggak ketahuan juga. Masih SD gokil. Nah abis itu katanya, nah ini dia nih. Di masa lalu katanya, dan ini sih kayaknya bukan lo doang ya. Katanya lo pernah nurunin berat badan tapi pakai drugs, itu bener ya? Benar, pada akhirnya. Iya itu pada akhirnya. Kayaknya dulu para pemakai itu juga kayak gitu sih. Cuma awalnya gue kena drugs sebenarnya tahun 2008 yang kimia ya. Maksudnya yang kimia tuh 2008. Oh dulu masih herbalan ya? Iya. Terus 2008 abang-abangan gue ngajak nonton Piala Eropa waktu itu pertama, gue inget banget. Yuk biar nobarnya asik. Pakai ini dulu nih, biar melek. Bener kejadian. Begitu abis make, bukannya nobar ke stadium tuh. Kayaknya nobarnya nggak jadi. Bener. Nobarnya buru-buru ditonton. Gak bisa, itu mata kan keluar banget itu. Kalau nonton abis gitu kan mata begini banget tuh kan. Gak enak juga kan, nobar gak susah. Akhirnya pas jamnya kick off, gue diajak ke stadium. Ketemu lagi barang yang satu itu. Makin lengket pada akhirnya. Oh berarti dari situ ceritanya bang? Iya 2008. Tapi kan gini, maksud gue kan pada saat lo mengkonsumsi untuk pribadi dan pada akhirnya membuka bisnis di situ, itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Nah pada akhirnya sampai akhirnya jadi ke bisnisnya tuh, itu prosesnya berapa lama bang? Maksud gue kayak, ya gue juga dulu kan mengkonsumsi, tapi kepikiran untuk mendistribusikan gak pernah gitu. Kalau lu tuh triggernya apa waktu itu bang? Ya gak ada duit lah pasti. Oh balik lagi ke situ ya? Iya gak ada duit. Gue make di saat abang-abangan gue gak punya, gue mau beli. Okay. Setelah duit gue habis setelah beli, gimana caranya gue mau make gratis. Habis dapat make gratis, gue pengen punya duit dari sini ya gitu. Jadi ini survival mode aja sih sebenarnya, tapi cara yang kurang tepat sih pada saat itu. Iya, I try, I buy, and I sell. Gokil. Ilmu yang dipakai di hal yang halal sekarang di warkopnya itu. Iya. Direktur operasional bos. Gokil. Tapi lo masuk lapas ya waktu itu ya? Oh enggak gua. Enggak masuk ya? Enggak. Gokil. Dan akhirnya udah selesai dan sekarang lo udah ada di posisi yang seperti ini, lo udah happy. Terus lo kalau di posisi sekarang nih bang, kan sekarang kan dari yang gua dapat informasi juga, lo nanti katanya tahun depan pengen menikah ya? Insya Allah iya, pengen nikah. Lo tahun depan lo pengen menikah. Pastikan nanti lo akan dengan, apalagi lo lagi di situasi yang enak banget. Gue mau tanya deh bang, terserah lo mau jawab atau enggak. Tapi saat seorang wancoy nih ingin menjalin hubungan yang serius sama partner lo gitu, lo punya ketakutan partner lo tuh bakal kabur nggak sih kalau denger masa lalu lo? Oh enggak, dari awal gue selalu ngomong. Oh ya? Iya. Itu disclaimer di depan banget itu ya? Pasti. Oh. Gue seorang ini, gue mantan ini, gue ini, bekas ini. Dan keluarganya pun tahu. Oh ya? Keluarganya pun tahu. Udah sempet dibilang, kenapa harus milih yang itu sih? Ya tapi wajar ya, wajar. Wajar lah. Wajar. Melihat background masa lalu gue kayak begitu ya wajar. Wajar. Lu mah gak baper ya kayak gitu? Enggak, biasa aja. Gue cuma nunjukin aja. Oke. Nunjukin aja terus pada akhirnya kemarin itu setelah lebaran gue ketemu sama orang tuanya pada akhirnya. Deg-degan gak bang kayak gitu? Berat gak? Sejujurnya iya. Cuma udah gue anggap santai aja sih. Dan akhirnya terjadilah tahun depan kalau semua ada rencana, ada jodoh. Kasih tepuk tangan dulu.
Tadi gue mengutip kata Bang Wancoy, berita baik harus disebarkan. Betul. Supaya menjadi doa dan bisa jadi kenyataan. Iya. Nah ini dia, ngomongin hubungan sebagai Mister Angka. Wancoy, katanya Bang Wancoy udah menabung 75.000 sehari buat merit di tahun ini. Iya. Katanya udah ngomong sama calon mertua. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari ini. Pertama, sampai akhirnya hitungannya nyampe ke 75.000 per hari itu gimana hitungannya Bang? Awalnya gue lagi makan di daerah Kelapa Gading. Gue ngeliat tukang celengan ayam yang gede-gede gitu, Cok. Iya. Gede gitu. Gue ngeliat kasihan bapak-bapak. Iya, Akhirnya gue belilah. Gue beli celengan ayam ini. Udah di situ gue mikir. Kira-kira modal buat nikah berapa sih? Gue nanya sama cewek gue. Iya. Nggak usah yang gede-gede lah. Kita nikah-nikah di itu aja lah. Yang wajar-wajar aja. Biasa-biasa aja. Udah 12 juta cukup nggak? Cukup. Ya udah gue bagi, Cok. Gue bagi. Gue ngumpulin waktu itu berapa ya? 3 bulan atau 2 bulan ya? Oke. Sehingga ketemu 15 juta itu. Iya. Setelah gue hitung-hitung perharinya ternyata 75.000. Oke. Jadi ya udah akhirnya gue kumpulin. Ya. Pada saat itu juga lumayan ada kerjaan gue dan akhirnya nggak harus sampai nunggu waktu lama kekumpul lah. Oke, gokil. Dan pada akhirnya itu semua datang dari celengannya masih ada Bang? Masih ada sampai sekarang. Akhirnya nggak ditebok, celengannya nggak ditebok, duit nikahnya udah ada. Oh, gokil. Gue kira itu emang dikumpulin lo taruh di situ. Akhirnya nggak pakai uang itu. Gokil. Ya, tapi gue rasa pasti karena ini kabar yang bahagia ya pasti nanti banyak yang ingin berpartisipasi lah. Iya, dan ya cara gue 75.000 itu udah diikutin sama 2 orang yang resmi motoin proses dia nabung sampai dia nikah. Bang, makasih banget gue nikah gara-gara lu. 2 orang yang motoin ke gue. Wah, gokil. Berarti pressure juga tuh. Berarti terbukti. Silakan dipakai. Iya, boleh. Maksudnya daripada silakan dipakai. Direktur operasional. Iya. Itu ilmu-ilmu yang simpel-simpel aja. Tapi dalam perjalanan lo pekerjaan teraneh apa yang pernah lo ambil selain jadi LO wasit? Gue baru tahu lo wasit itu ada LO-nya. Gue nggak merendahkan, gue baru tahu. Jadi gue baru tahu. Lo ada nggak yang unik, pekerjaan unik yang pernah lo ambil karena situasi kondisi gitu pada akhirnya aku harus survive nih, gue ambil aja kerjaan. Banyak, gue ojek payung. Serius lo Bang? Sumpah, ojek payung dari Taman Rasuna. Ya itu sih sama-sama kayak ya masih kecil ikut-ikutan orang aja. Ya, survival mode aja ya. Terus jualan kue talam. Oh emang iya. Kue talam. Zaman dulu tuh begitu. Gue ngambil dari orang, gue tinggal keliling. Begitu. Emang joki 3 in 1 pada saat itu. Banyak lah, Cok. Gokil. Nah, itu kan pekerjaan yang lo lakukan untuk survive pada saat itu. Nah, sekarang di posisi ini, setelah lo udah dikenal orang udah tahu siapa lo, background lo juga orang udah nerima gitu. Pekerjaan apa Bang yang menurut lo yang aneh tapi dibayar, yang lu bilang anjing kok ada pekerjaan ini ya? Endorse mobil hilang. Enggak, gini lucu ya? Iya. Kagak, awalnya begini. Itu orang punya rental mobil. Oke. Itunya tadinya gue mau dibikin endorsannya rental mobilnya dia. Oke. Pada saat yang bersamaan mobilnya dia dibawa kabur orang. Oke. Bang, mohon maaf gue nggak jadi. Cuma bisa nggak dialihin kayak begini? Uang udah masuk. Iya. Ya udah mau nggak mau. Iya. Gue bilang gue udah kayak pos kota nih. Ngomongin mobil ini. Gue juga tahu nih ini gue juga udah tahu nih, gue udah denger. Lo juga suka kerjaan inti anjing. Gue capin ulang tahun buat follower. Iya. Dan well paid banget. Itu lo masih jalan sampai sekarang? Masih. Dan rata-rata berapa Bang? Maksudnya bukan nominalnya. Frekuensinya berapa? Sehari berapa kali ngucapin gitu? Atau lo batasin? 5 kali. 5 kali? Enggak ada batasin gue. Oh. Sebuka DM-nya aja. Oh, sebuka DM-nya. Sebuka DM-nya ada gue ucapin. Itu lu gini nggak? Sebagai bentuk profesionalisme ngucapinnya lu kasih pantun-pantun? Oh, enggak. Kalau gue paling ucapannya template, cuma akhirnya gue bedain. Oh. Ya, misalkan selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia selalu, yang penting dikelilingi orang baik. Tapi satu pesan dari kita, kalau lapar jangan pernah nyopet. Nah, misalnya gitu. Bener. Yang ditunggu orang gitu-gitunya. Oh, yang ditunggu orang gitu-gitunya. Yeah. Kalau dihitung-hitung Bang, gua nggak nanya nominalnya. Udah berapa kali ngucapin lo kalau dihitung-hitung? 1.000 ada nggak? Ada kayaknya.
1000 orang. Gue jalan ulang tahun ini udah tahun kedua kayaknya. Oh lebih lah. Ini kan otak-otakan Padang gue gini Cok, mikir pada saat itu followers gue baru 20 ribuan. Oke. Cuma hari dalam setahun itu cuma 365. Iya betul. Itu pasti ada yang ulang tahun. Iya, setiap hari pasti ada. Pasti. Sampai gue apal bulan Juli gue paling penuh. Dia berarti sebulan sebelum bulan Juli dia udah olahraga dulu. Iya, udah siap. siap-siap. Gue nulis kata-kata yang belakangnya aja udah. Nah, ini kebetulan nih kita ulang tahun yang keberapa nih tema nih? 4. Ulang tahun yang keempat. Kapan ulang tahunnya? 5 Juli. 5 Juli ya? Ya bentar lagi lah 5 Juli. Tolong ucapin Bang. Selamat ulang tahun buat brother gue, teman-teman di Tema Indonesia. Doa kita semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia. Apa yang dimauinnya tercapai di tahun ini. Yang terpenting satu pesan dari kita, jangan bikin sirup pakai air terjun. Berarti template-nya itu awal template. Oh iya. Template ya. Itu Template. ujungnya aja. Ujungnya aja. Lo pernah gak bisa ide gak Bang? Banget. Pernah Sering, bisa ide nggak? ada yang 2 kali gue ulang, cuma waktunya beda. Pakai AI Bang, bisa pakai AI Iya, sekarang. tapi gue bingung, nggak ngerti gue caranya. Tapi lu kan dikenal ilmu lo luas, wawasan lo tuh banyak gitu. Itu tuh ilmu dan wawasan yang lo dapet itu tuh dari jalan atau lu dari Apa yang gue pernah alamin sih sebenarnya. Dari pengalaman ya? Iya, pengalaman. Semua yang gue omongin itu berdasarkan pengalaman. Iya. Tapi lo apa sesuatu yang dulu lo pikir gak akan pernah lo bisa punya, tapi sekarang bisa lo punya dan lo bersyukur banget, apa Bang? Dari segi apapun, mau mau masalah ketenangan jiwa atau apa bebas. Oh, ketenangan jiwa lah, Cok. Pastinya. Jiwa ya? Iya, kalau zaman dulu kan bedanya gue apa Bang? Beda jauh banget, Cok. Jauh banget. Ketika gue bangun, gue segar, gue udah nggak pernah ngeliat lagi pot jalan sendiri. Ya. Iya, pokoknya ya apapun gue nggak ada ketakutannya. Iya. Iya, gue sempet zaman itu kan gue sempet kalau misalkan tiba-tiba aparat lewat, berhenti. Iya. Ternyata plat gue cuma jatuh satu. Iya, tetap gitu. ya ngerti gue. Ya, Parno. Cuma kalau sekarang buset santai gila gue. Santai gila kan. Tapi lu dari ketenaran lu sekarang nih pernah ada yang nawarin lu main film nih? Belum ada film. Mau nggak? Ya bisa dicoba sih sebenarnya. Walaupun gue kalau misalkan skrip panjang agak susah ya. Ya, karena kan kita semua sama-sama tahu ya beliau ini kan nyanyiannya lirik bandnya diganti-ganti ya. apalagi yang di segini kan. Gokil. Lu juga punya band, selamat juga. Kongres lo, band lo juga oke lo. Apa namanya, gigs-nya juga banyak banget gitu. Itu masih nge-gig sampai sekarang? Masih ada bandnya? Masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Baru kemarin gue syuting video klip yang sebentar lagi bakalan tayang. Album barunya. Keren. Berapa lagu albumnya? 12. Anjir produktif sekali ya Anda ya? Iya. 12 lagu. Lo ciptain lagu juga di situ Bang? Kalau ciptain lirik tuh kita bareng-bareng biasanya. Oke. Jadi proses rekaman kan biasanya kan si Oza dulu kan isi drum kan. Nah saat Oza bikin drum, udah gue baru bikin lirik tuh di situ. Oh. Jadi emang bukan lirik gue bikin sebelum masuk rekaman, bukan. Pas kita rekaman baru bikin lirik. Proses kreatif orang beda-beda. Tapi sejauh ini selama manggung stay true ke liriknya, bener nggak? Liriknya selalu sama atau improve juga pada akhirnya? Ada yang improve. Emang pada akhirnya mas sebenarnya dia mah cuma sebagai vokalis aja. Yang penting ada suara manusia aja di situ. liriknya ya udahlah namanya Bang Wancau lah, udah santai aja. 12 lagu kita tes nih. Apal semua nggak lo nama judulnya? Judul lagu? Judulnya aja deh, kalau liriknya udahlah. Oh enggak, kalau ini gue nggak hafal 12 lagu ini. Ada beberapa yang gue hafal, kayak Get Raw Boys gue hafal. Okay. Terus kayak soundtrack film action gue hafal. Gue bocorin sedikit ya, boleh. Liriknya ya. Boleh, hajar. Pokoknya intinya... udah nggak kurang, tapi nggak apa-apa, intinya apa? Pokoknya intinya... Ini soundtrack film action. Soundtrack film action. Intinya John Wick main ke pasar bungur, ribut sama preman sana, dia kalah, akhirnya dijemput Batman. Nah. John Wick kabur, dijemput Batman, gitu.
Itu bakal keluar nanti video klipnya, Cok. Bakal keluar video klip. Ini single yang album ini? Iya. Wah, kapan keluar Bang? Iya dalam waktu dekat ini sih. Dalam waktu dekat. Ya kita nggak tahu ya, bisa kita kan nggak tahu juga nih tayangnya kapan. Tapi kalau misalnya udah lo search aja di YouTube dan itu bisa didengar di semua platform streaming ya. Tapi inspirasi lo bikin lirik-lirik yang random gitu dari mana sih Bang? Gue dari awal udah bilang ke anak-anak, kalau bisa, gue dari dulu kan punya band, Cok. Band Lopang kan, maksudnya lirik gue pada saat itu emang temanya perlawanan semua. Oke, ya namanya kalau zaman sekarang gue kayaknya nggak mau deh, maksudnya. Iya, paham. Gue maunya yang lirik yang santai-santai aja, nggak menyinggung siapapun dan menurut happy, gue kita aja buat happy aja gitu. Di situ gue oke. Dan akhirnya muncullah John Wick, culik Batman. Iya, ada. Yang awal kan malah mimpi jadi kiper. Itu anjing sih. Itu yang lebih anjing lagi apa? Gue nonton sampai habis. Karena gue penasaran. Gimana sih mimpi jadi kiper? Menendang, begini. Anjing apa ini? Tapi yang gue seneng lagu gue yang tentang kerja apa aja yang penting capek. Oh itu bagus, gue suka. Itu sampai dipakai Metro TV buat acara beritanya, terus dipakai udah banyak berapa media. Tapi menurut gue itu paling pang dari semuanya. Secara lirik, soalnya itu kan anti kepapanan gitu kan, kayak bukan anti kepapanan sih, kayak ayo berjuang ya. Iya berjuang. Hustle gitu, gokil. Tapi impian lo untuk band lo tuh pengen main di mana Bang? Di festival apa Bang? Festival kan apa? Udah pernah main di festival kan? Belum. Masa? Belum pernah gue. Nah yang sama Bang Ucup? Ya Ucup kan belum main, ntar baru. Baru diundang? Baru diundang. Oke, tapi impian lo tuh band lo pengen main di gigs apa? Ya minimal festival-festival gede di Indonesia aja dah. Kalau bisa setelah dari sini ke daerah, kalau bisa di luar negeri, alhamdulillah. Ya kan nggak apa-apa, namanya kan impian kan? Iya, main di Jepang lah itu. Iya, ada apa sih dengan lo dan Jepang tuh ada apa sih? Oh enggak, Fuji Rock itu gue kayaknya suka banget acaranya. Kan konsep mereka enak banget. Fuji Rock emang anjing sih. Tapi Riders Band lo apa? Intisari dong. Singkat, padat, intisari. Udah intinya sarinya lagi. Udah intinya sarinya juga. Dan itu bukan apa-apa, itu adalah sebuah, itu kan jamu sebenarnya. Iya jamu. Itu kan adalah jamu yang membantu Bang Wanco untuk mengingat akurasi lirik sebenarnya. Balik lagi. Iyalah, itu jamu bro. Kalau teman-teman gue bilang, kalau misalkan lihat gue udah lemes, itu beli tuh baterainya Wanco ya. Wah anjing sih ini tim kreatif ya, tapi gak apa-apa. Kalau ke Coachella lo mau gak ke Coachella? Ya mau aja. Ya iyalah ya, namanya diundang ya, namanya diundang. Tapi lo sendiri masih menikmati festival musik gak? Masih banget. Masih menikmati banget, iya. Kalau di festival, apa yang paling menarik dari festival musik? Itu kan band yang gak pernah gue lihat tentunya. Oh lo suka datang-datang eksperimental gitu kan? Iya. Oh gak seru juga. Iya, gue seneng ngelihat band-band yang kalau misalkan di sosial media keren apa segala macam, gue pengen lihat dong live-nya kayak gimana. Gitu. Oke, berarti lo anaknya emang festivalan banget ya? Iya bisa dibilang begitu. Lu datang, apalagi nanti wah gila gokil sih. Menurut gue ya ini kayaknya ada di tahun-tahun terbaik dalam hidup lo sih Bang. Setelah lo mengalami, iyalah. Band-bandnya juga banyak yang tahu, udah punya FNB-nya juga banyak yang tahu. Gue yakin juga pasti sukses, berhasil. Amin. Karirnya juga secara entertainer juga oke. Gue mau nanya dong, ini tanpa maksud menghakimi orang atau bagaimana ya. Tapi reaksi pribadi lo nih sama generasi-generasi, gue nggak akan mengkotak-kotakan dengan bilang Gen Z ya. Anak muda aja kan bisa, anak muda yang kayaknya ada masalah dikit healing. Lo punya reaksi tertentu nggak dengan yang gitu-gitu? Berkaca dari pengalaman lo aja gitu. Pada saat itu juga ya belum tenar ya kata-kata healing ya. Iya bahkan kita gak dulu penyakit setahu gue masuk angin doang. Bipolar ada dulu. Gak ada. Belum ditemukan. Jadi kayaknya hampir sama. Emang gue mengatasi satu kejadian itu ya pakai momen juga, Cok. Gue bayarnya pasti. Ya maksudnya kalau misalkan gue kena timpa ini, misalkan gue harus pergi kemana gitu, jalan kayak begitu. Kurang lebih bersama lah sebenarnya sama anak zaman sekarang. Iya. Oh tapi dan namanya dulu belum healing ya? Belum healing, karena menurut gue emang gampang banget ngilangin sesuatu yang yang lo takutin di luar area lo ngelakuin itu gitu. Dan ini yang gue seneng banget dengernya, gue seneng banget dan mudah-mudahan lo happy juga di sana. Gue ikut seneng juga Bang. Pada akhirnya lo akan umroh tahun ini ya? Insya Allah. Kita kasih tepuk tangan lo umroh, gokil Bang. Apa persiapan lo untuk umroh ini? Seneng gue dengernya. Apa persiapan lo? Persiapan gue
Nggak ada sih. Nggak ada. Ya, jawaban apa adanya. Iya, Iya. Cuma gue emang, ya minimal gue sholat 5 waktu dijaga itu aja sih. Oh iya, benar. Terus, ya kalau gue mau, ya gue suka ngomong kayak gitu. Cuma ini kayak katanya emang lumayan aneh juga sih penerapannya. Jadi menurut gue kalau ngedrink itu ya hobi. Kalau ibadah itu wajib menurut gue gitu aja. Betul. Ya kalau menurut gue kalau soal itu kan biar nanti yang bersangkutan yang ngejudge ya. Kita ngelakuin bagian kita sebagai manusia aja gitu kan. Pahala dosa nggak ada manajernya. Betul. Karena ya gue bukan orang yang paling bener lah untuk ngomong gitu. Tapi setahu gue kan gitu-gitu kan udah hak prerogatif yang bersangkutan. Kita mah jalanin aja. Tapi Bang, gue mau nanya, kan waktu itu Ebel pernah kesini. Ebel tuh pernah cerita pengalaman umrohnya. Dan biasanya tuh pengalaman itu bukan serem, luar biasa. Seru-seru. Lo tuh sempet takut nggak dengan hal-hal seperti itu? Katanya kan ada yang nangis, ada yang pernah ngeliat apa, ya kan? Ebel sempat ceritakan di sini waktu itu di episode pertama waktu itu kan. Fajar Set Boy juga. Lo akan mengalami perjalanan spiritual gitu. Ya pasti gue bertanya-tanya sebenarnya sama orang-orang, orang tua gue, sama keluarga gue yang udah pernah jalan ke sana. Memang ceritanya kurang lebih hampir sama. Maksudnya kejadian apa yang lo lakuin di sini bakal di sana kayak dikasih tahu ini lo yang benernya kayak begini. Maksudnya kayak misalkan lu suka ngumpetin sendal, tiba-tiba sendal lu hilang di sana. Cuma gue tanya lagi sama orang-orang beberapa gitu ya, ustadz lah. Ya itu cuma kayak apa? Stigma apa sih namanya? Iya. Bisa dibilang gitu ya. Asumsi aja sih itu. Nggak semua juga orang nggak bakal ngejadiin kayak bisa gitu. juga jadi fine aja kan. Iya. Jadi berarti lo kayak gitu jalanin aja. Ya jalanin aja. Ya apapun yang terjadi, kalaupun dia ngalamin kan pulang-pulang jadi materi podcast. Iya kan jadi cerita pengalaman kan. Dan menurut gua mah dia mah udah, menurut gua lo masih suka kaget nggak sih Bang? Lo kan udah ngalamin banyak hal nih. Lo masih kaget nggak misalnya? Kaget apa? Ada orang datang, gua gini gitu. Lo masih kaget gitu atau? Oh nggak biasa aja. Iya lah, lo udah ngalamin semuanya. Udah nggak pernah kaget lagi kan? Thank you Bang Wanco sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, dan gue ikut senang ngelihat karir lo tuh makin naik. Nah lo kan udah punya tempat makan sendiri nih. Konten kuliner lo masih bakal yang kuli itu itu masih. Oh kuli coy itu gue bakal tetap jalan sih Sob. Itu akan tetap jalan. Tetap jalan sih. Tapi tetap terakhirnya ke warung makan saya, nggak gitu kan? Ya itu juga masih gue mau tanya ke anak-anak sih sebenarnya. Apakah lazim atau enggak gitu. Ya tinggal ditanya aja lah Bang. Iya. Tapi mudah-mudahan tempat makan lo makin sukses. Amin. Mudah-mudahan band lo juga makin sukses. Mudah-mudahan lo juga jadi orang yang lebih baik Bang. Karena mendengar cerita-cerita happy dari teman-teman yang pernah mengalami apa yang pernah ngalamin, gue juga senang juga gitu. Dan pertanyaan yang terakhir nih Bang. Sebenarnya gini, ini sebenarnya kita selalu tanya ke setiap orang yang kita undang ke sini, kalau misalnya kagak ada dosa, kagak ada hukum, apa yang mau lo lakuin dalam waktu 1 hari? Permasalahannya dia udah pernah kuat, jadi kayaknya pertanyaan ini nggak bisa ditanya ke dia. Imun, ini raja terakhir. Raja terakhir ini nggak bisa ditanya. Iya nggak bisa. Ibaratnya kalau TOEFL 400. Pokoknya kalau misalkan emang nggak ada dosa, nggak ada pahala di dunia ini, kayaknya tinggal satu yang gue kurang. Apa? Ngebunuh orang.